Baik, mungkin Intan Ya Pak, tentang lika-liku kehidupan seorang Bapak Pak ini kan Suharyanto. seorang kepala BNPB ini pasti tadi Bapak juga cerita ya menghadapi kesedihan dan juga rasa simpati pastinya melihat para korban bencana Pak. Kan BNPB ini tugasnya sebelum, pada saat bencana dan sesudah. Ini lebih apa ya Pak, lebih berat dan lebih sulit mana saat menangani bencana itu sedang terjadi, Bapak turun langsung, atau dampak setelah bencana itu terjadi terhadap masyarakat? Karena kan tadi juga sempat dikatakan ya, bahwa dampak bencana ini kan banyak sekali terhadap kehidupan sosial masyarakat. Adanya kemiskinan, terjadinya pengangguran, dan bahkan mental dari masyarakat sendiri itu kan harus dibangun lagi. Ini mana nih Pak yang lebih sulit pada saat bencana itu terjadi, mengevakuasi masyarakat, atau justru malah memulihkan dampak dari bencana ini sendiri terhadap masyarakat Pak? Ya kalau dilihat ininya ya, dalam 100% begitu, memang mungkin separohnya itu ditanggap darurat ya. Karena di situ kan semuanya hancur, kemudian ada puluhan keluarga yang anggota keluarganya hilang, rumahnya rusak begitu. Disitulah kesedihan yang luar biasa kan. Cuma karena beberapa pengalaman sudah terjadi, kita sudah paham bagaimana untuk mengambil langkah-langkah daruratnya itu. Nah di pasca bencananya, ya kita usahakan jangan sampai terlalu lama masyarakat yang terdampak bencana ini mengalami penderitaan. Semakin lama kita mewujudkan kegiatan pasca bencana, maka semakin lama juga mereka menderita. Yang saya bisa sampaikan di sini adalah tadi contohnya di Semeru ya, Semeru 1 tahun clear. Bencana Cianjur itu saya pastikan 2 tahun lah, sampai sekarang sudah clear. Kalau Mbak Intan jalan-jalan ke Cianjur sudah nggak ada bekas lagi bencana. Padahal itu terjadi di 21 November 2022. Itu ada 80.000 rumah loh yang hancur. Rumah masyarakat. Ya itu harus diganti semua. Yang rusak beratnya itu hampir 20.000. 20.000 rumah yang harus kita bangun dari nol sampai sekarang. Nah tentu saja itu tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi dengan kita bekerja sama solid, pelan-pelan, tapi terus kita kerjakan setiap minggu. Waktu awal-awal saya datang ke sana, awal 3 minggu saya pimpin sendiri, alhamdulillah sekarang bisa terwujud. Baik, Jadi singkat saja Ibu. Terkait masih nyambung Pak Suharyanto terkait dengan dana. Kalau di BNPB mungkin cukup ya Pak ya, tapi kalau kita bicara anggaran kebencanaan di daerah tuh rasanya setiap saya datang ke daerah, nomor satu yang saya tanya adalah anggaran ya. Mereka hanya mengandalkan dana kontingensi. Yang itu angkanya nggak besar Pak. Nah sekitar 5% ya. Nah dari APBD. Dan yang lebih prihatin lagi, tidak ada anggaran untuk mitigasi Pak. Nah jadi nunggu bencana terjadi, nunggu pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, Build Back Better, itu bagian dari mitigasi. Ini bagaimana Pak kira-kira mengubah mindset dari pemerintah daerah gitu ya untuk memprioritaskan sebelum bencana terjadi mereka melakukan sesuatu lah mitigasi. ya memang BNPB sendiri untuk pencegahan, mitigasinya kan terbatas ya. Yang di bawah Deputi 2 pencegahan. Nah siasatnya gini, BNPB ini yang bisa leluasa adalah dana siap pakai ketika terjadi bencana. Dengan ada namanya hibah rehabilitasi rekonstruksi. Itu dua-duanya didukung oleh Kementerian Keuangan. Nah kami selalu menekankan ke daerah supaya jangan terlambat ketika sudah ada tanda-tanda bahwa di daerahnya ini tiap tahun banjir nih. Pasti kalau sudah masuk awal tahun musim hujan pasti tempatmu banjir. Nah sebelum itu terjadi dia sudah menetapkan status. Sehingga pemerintah pusat bisa turun membantu anggaran. Setelah terjadi bencana segera mengajukan lagi untuk rehabilitasi rekonstruksi. Nah rehabilitasi rekonstruksi itu untuk mitigasi tahun berikutnya gitu. Misalnya sekarang jembatan putus, segera diperbaiki jembatan putus, kemudian misalnya sungainya penuh, segera digali. Nah ketika turun hujan di tahun berikutnya sungainya sudah tidak melebar lagi. Seperti itu. Nah itu bisa pusat untuk memberikan bantuan agar kegiatan mitigasinya bisa dipadukan dengan rehabilitasi rekonstruksi. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan box nomor berapa selanjutnya Pak?
Yang belum berapa ya? Ini 2, 3, tempatnya Pak Fajar 5. 5. Oke, kita buka box nomor 5. Boleh minum dulu Mbak ya? Boleh silakan Pak, suka-suka. Sekarang akan ada tadi boxnya suka-suka, jadi suka-suka hostnya ingin seperti apa pada malam hari ini. Saya ingin panelis dan Bapak suka-suka bertanya. Silahkan saling memberikan pertanyaan dan juga jawaban dalam games tebak-tebakan suka-suka pada malam hari ini. Silahkan Intan maju ke depan dan juga Bapak berkenan. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan Intan. Oke Pak, saya kasih tebakan, tapi karena tadi Bapak udah serius terus kan dari awal, ini tebakan jawabannya receh aja Pak ya. Saya yakin Bapak bisa jawab tadi. Ini Pak ya, banjir. Banjir apa yang disukain ibu-ibu? Banjir apa nih? Ayo, Bapak kan selama ini selalu menanggulangi banjir, bencana alam. Banjir apa ya? Banjir uang. Itu ibu-ibu juga suka sih Pak. Iya. Itu ibu-ibu juga suka. Oke, mungkin final tapi jawabannya bukan itu. Banjir apa? Diskon. Wah, betul Pak, banjir diskon. Diskon sama uang banyak enakan uang dong ya. Itu Bapak-bapak juga suka sih. Iya. Uang semua suka sih Pak. Iya, iya. Oke, sekarang gantian Bapak yang Saya bertanya nanya ke ya? Intan. Iya, boleh. Apa ya? Lagi hujan deras ini, kenapa kodok tuh nggak sedih? Karena air matanya kesiram sama air hujan, Pak. Enggak lah, Oh, semuanya enggak kok ya? air mata siapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Aduh, saya juga kalah nih sama Bapak. Ada yang bisa Ya. jawab? Panelis bantuin dong. Kenapa kodok gak sedih? Kamu Kenapa kodok seneng kalau Kodoknya hujan nggak turun? sedih. Kenapa Duto? Wah, Tolong bantuin. kenapa ya itu? Saya juga bingung. Oke, apa jawabannya? Pak? Jawabannya ilmiah dikit dong. Oh, Kodok itu kan bisa hidup di darat, di dua alam kan. Iya. Nah kalau lagi hujan banyak dia bisa berenang. jadi tetap berada di kehidupannya, Iya. Pak ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Thank you, Intan. Kamu Man, singkat Ini saja. yang saya receh, Intan tadi. Oke, boleh. Saya suka lihat sepatunya Bapak. Keren Pak. Pertanyaan saya berapa koleksi sepatu Bapak? Karena Bapak senang lari, senang bulu tangkis, senang voli, senang naik sepeda. Buat gengsi ini 4 olahraga, 4 beda sepatu loh. Nah, Bapak sendiri gimana? Ya memang sepatu saya suka gitu ya. Jadi kalau nggak nyampe banyak banget lah Pak. Jadi kalau sepatu olahraga 1, sepatu dinas 2 atau 3 begitu. Lari, bulu tangkis, voli sama sepatunya Pak? Nggak beda Pak. Nah, berarti lebih banyak. Lebih dari 10. Lari dengan itu sama Pak. Bulu tangkis yang beda sendiri. Karena bulu tangkis kan perlu agak Ya. sedikit Nah, itu Pak. pertanyaannya belasan atau puluhan Pak? Belasan. Belasan. Oke, baik, terima Ya kasih. kalau ngomong puluhan nanti mereka minta Pak. Terima kasih ya teman-teman Pramuka sudah datang di Q&A malam hari ini. Gak apa-apa, ini nostalgia Pak. Iya. Merasakan ya seperti zaman Pramuka dulu. Masih Iya. mengalami kan teman-teman ya? Masih ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Suharyanto, Kepala BNPB kita untuk waktunya. Para penggawa BNPB terima kasih waktunya bersama kami. Para panelis terima kasih juga waktunya bersama Q&A. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada malam hari ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentu saja tetap saksikan Q&A setiap hari Minggu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih Pak. Silakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.